Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Valentino dengan NIM 8030230050. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana eh, mengkonfigurasi PPP Authentication atau point to point dengan menerapkan dua metode keamanan yaitu PAP dan juga CAP. Cap. Tanpa panjang, tanpa lama lagi, langsung saja kita untuk konfigurasi dari topologi yang sudah saya bikin seperti ini. Di sini ada 4 router yang dimana satu router adalah router ISP atau provider yang sebagai internet. Kita bilang internet. Nah, di sini saya mulai dari router pertama yaitu kita tekan CLI, lalu enter, kita config, lalu kita rubah hostname-nya menjadi R1 atau router pertama, lalu kita pilih untuk kita masukkan dulu IP address-nya untuk di interface G00. G00, lalu kita tambahkan IP-nya sesuai dengan yang tertulis di situ. Titik 1 dan slash-nya 24. Lalu kita no shutdown agar dia hidup. Dan di sini ada proses ya, udah ada hijau, dan kita kembali untuk pilih untuk interface yang serial 00 ini dengan network yang tertulis 10110. int S0, lalu kita IP add 10.111/30. Oke, lalu kita no sh. Baik, lalu kita lanjut ke router 3, router 3, router 2 dulu. Salah. Udah kesalahan teman-teman, sorry. Kita router 3 dulu deh kalau gitu. Kita config, ini router 3, kita rubah hostname-nya. Kita pilih eh, interface serial dulu yang terhubung ke router pertama yaitu INT national. Nah, kita tambahkan IP-nya 11.2.255.255.255.255.252. Nah, karena di sini pakai kabel yaitu menggunakan DCE, jadi kita tambahkan clock time-nya, clock rate-nya 128.000. Lalu enggak ya? Oh, berarti ini salah teman-teman. Kita langsung aja dulu nge-SH kan.
Lalu int S001 itu kita tambahkan IP add. Di sini IP-nya kita 10.22.1 255 255 255 lalu 252. Kemudian kita setting di sini clock rate 128.000. Nah, yang untuk di sebelah tadi nggak bisa karena eh, dia terhubung ke sini dulu S di router pertama. Jadi clock rate-nya nanti akan kita setting di router 1. Oke, di sini sudah untuk yang terhubung ke router 2 kita no SH kan. Lalu kita coba untuk sekalian untuk ke serial yang terhubung ke ISP S010. Kita tambahkan IP ADD-nya itu 200 209 165 200 225. Di sini 224 ya. Di sini 225. Lalu 255 255 255 252. Slice 30. Oke. Lalu kita no SH kan router 3. Sip. Sekarang kita konfigurasi untuk R2 nconfig int kita beri IP yang S01 01 IP add 10.22.2 karena di sebelahnya udah 1. Coba lihat S001-nya 221, maka di sini kita tambahkan menjadi 10.222 dengan slice 30. Oke, no SH. Kemudian kita beri juga untuk alamat di interface G0 G0 interface G0 IP add 192.168.30.1 30.1/24. Oke, karena itu no SH. Sip. Lalu kita konfigurasi di ISP-nya. Config, kita namakan hostname-nya. Dua ratus sembilan 106 200 226. Terus slice 30. Oke, ini yang terhubung ke router 3 kita no SH kan. Lalu kita konfigurasi yang terhubung ISP ini yang terhubung ke server atau web, yaitu di interface G00 kita tambahkan IP-nya 209 165 201. Oh, 255 255 255 252/30. Oke, no SH kita lihat. Oke, di sini sudah hijau semua yang dimana artinya telah terhubung, dan selanjutnya kita untuk
memberikan dulu IP address dari setiap ini sudah saya berikan di server. Nah, sebentar. Pause. Oke, kita tambahkan dengan referensi dari yang sudah diberikan. Di sini web 209, 202, kita Ctrl C, kopas, lalu kita masukkan. Max-nya udah pasti langsung masuk, dan default gateway-nya itu di slash 201 atau yang terhubung ke ISP. Oke, udah oke. Kembali kita untuk ke laptop. Laptop di sini 192.168.30.10. Lalu untuk default gateway-nya 31 atau yang itu ke router 2 ya ini. Ya, oke. Hmm, oke, sudah. Kita ke untuk PC-nya lagi, desktop, ke IP configuration, dan kita lihat di sini untuk PC-nya 168.10.10. Kita tap aja dan default gateway-nya di 10.1 atau alamat IP dari router 1. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk masuk ke step EGRP agar semua perangkat bisa terkonek satu sama lain dan router mengenal perangkat-perangkat yang masuk dan akan diteruskan kemana. Oke, kita masuk ke EGRP. Yang pertama di sini saya akan mengkonfigurasi EGRP mulai dari router pertama. Conft n conft, kemudian kita tulis router EGRP 1. Lalu kita tulis network 192.168.10.0 255 000.255. Lalu kita tulis network 10.110, lalu 000, kita tuliskan no auto summary. Oke, kita lanjut ke router 2. Router EGRP 1. Maaf, typo. Router EGRP 1, lalu kita masukkan network dari 168.30 ini yang ke laptop, kemudian baru kita
tambahkan juga network yang terhubung ke router 3. Dan ini wildcard-nya. Lalu yang terhubung ke router 3 yaitu 10.22.0.0.0.3. Oke, no auto summary. Kita lanjut ke router 3. Nah, rute EGRP ini yang di router 3 kita catat juga untuk yang terhubung ke router 1, router 2 dan juga router ISP. Jadi, kalau kita ingin mengkonfigurasi EGRP di suatu router, kita harus tambahkan network yang dia terhubung ke router mana saja. Di sini saya langsung ke router pertama dulu. Router networknya 10.1.1.1.0.0.0 nih wildcard max-nya. Kemudian oke, kita lanjut ke 10.220. Ini yang terhubung ke router 2. Oke, kita lanjut ke network yang terhubung ke ISP 209.165.264.00.003. No auto summary. Lalu kita tambahkan IP root. Jadi IP root ini semua IP yang masuk akan diteruskan ke ISP 0 0 0 lagi, lalu akan diteruskan dari router 3 ke IP berikut ini 165.200.226 atau ke tertuju ke router ISP. Baru terakhir kita tambahkan router IGRP 1 dan kita redis tribute static. Oke, lanjut kita ke router internet atau ISP. Nah, di router ISP ini kita tambahkan saja untuk IP root. IP root ya kita kayak tadi, lalu ke 209.125.200. Oke, di sini sudah selesai untuk konfigurasi ISP. Nah, setelah itu baru kita membuat interface di mana kita akan mengubah encapsulation dari setiap router itu menjadi encapsulation point to point. Caranya begini, kita mulai dari router pertama. Cukup mudah, kita select interface yang serial, lalu kita tekan encapsulation, kita ketik encapsulation PPP. Oke, sudah. Kita lanjut ke router 2. Sama, kita tinggal lihat interface-nya saja. Serial 001. Kemudian oh ya, interface. Kemudian teman bisa ENC, encapsulation, PPP.
Sudah, kita lanjut ke router 3 lagi. Lakukan hal yang sama dari setiap router. Yang ini terakhir untuk yang terhubung ke ISV. Kemudian kita masuk ini sudah untuk router 123, kemudian kita ke router ISP sama, lalu encapsulation BPP. Oke, kita sudah setting untuk berubah menjadi encapsulation point to point. Kemudian kita akan konfigurasi PPP authentication. Kita mulai dari router pertama, yaitu caranya kita bikin dulu username untuk R3 yang dimana nanti akan dikirim R3 dan akan diterima ke router pertama. Username R3 dengan secret class, kemudian INT kita select yang terhubung ke router 3, lalu PPP authentication pub, baru PPP pub send username R1 password Cisco. Oke, sudah. Kita masuk ke router 3-nya. Username R1 secret Cisco. Kenapa secretnya Cisco? Karena di R1 sudah kita tuliskan. Yang dimana R1 ini nanti akan mengirim ke router 3 ini PPP pub send username R1 password Cisco. Jadi di router 3 kita samakan apa yang dikirim oleh router 1 dan akan diterima router 3. Begitu ya. Kemudian kita select untuk cari interface-nya. Kemudian PPP authentication pub PPP pub send username R3 passwordnya itu class. Nah, sama seperti yang tadi, sebaliknya router 3 akan mengirim username R3 dengan password class dan akan diterima di router pertama, yaitu yang udah kita buat username R3 secret class. Jadi uh, berhubungan, jadi sinkron sehingga mereka bisa terhubung. Oke, di sini kita enter, lalu kita masuk ke router 2. Di router 2 kita bikin di sini username-nya R3. Bentar, kayaknya ada yang salah ini.
Username R1, oke, ini terhubung R3 ya. Oke, benar teman-teman. Lanjut ke router 2. 3 secret plus INT S0. Name R2 dengan passwordnya Cisco. Kemudian kita balik lagi ke router 3. Username R2 secret Cisco. PPP authentication pub PPP pub send username R3 password class. Nah, itu adalah tadi untuk metode keamanan pub. Nah, sekarang kita untuk ke ISP, di mana agar lebih aman lagi, itu menggunakan metode keamanan CAP. Kita masuk ke ISP-nya, lalu kita konfigurasi dengan username R3 secret Cisco int S000, lalu kita ppp authentication CAP. Oke, sudah. Nah, ini kita samakan juga sama seperti di untuk router 3. PPPP authentication CAP ROX. Oke, teman-teman, di sini sudah semua. Sekarang kita coba untuk apakah dari PC ke laptop itu bisa terhubung atau bisa mengakses web dan eh, dengan tujuan dari pertama kita video ini yaitu agar semua perangkat bisa mengakses ke web dan juga bisa saling berkomunikasi antar jaringan. Oke, kita coba langsung. Pertama kita pakai ping menggunakan message ini, kita coba dari PC ke laptop. Oke, sukses. Dari kita coba sebaliknya laptop ke PC, sukses juga. Dan kita coba yang terakhir itu PC ke web. Kita tunggu dulu. Violet. Sekarang kita coba untuk ping, langsung ping saja. 192 165 200 192 165 202. Oke, teman-teman, ada sedikit kesalahan dari konfigurasi di ISP yaitu di IP root-nya. Yang dimana tadi saya menuliskan IP root itu ke 125.200.226, yang dimana maksud saya sini adalah bertujuan untuk ke router R3,
di mana rute R3 ini IP-nya itu adalah 209.165.200.225. Dan di ISP saya tertulis 125. Oke, kita coba perbaikin. 0,000, lalu 209.165.200.226. 225 ya. 209.165. Oke. Oke, kita coba lagi. Dari ini ke ISP apakah berhasil? Sukses. Kita coba untuk ke web. Sudah berhasil, kita seharusnya dari PC ke web sudah bisa ya. Kita coba untuk ke web. Oke, sudah berjalan lancar, artinya semua device sudah bisa mengakses web, serta PC juga bisa berkomunikasi ke antar jaringan lainnya. Kita coba untuk menggunakan terminal. Kita coba ulangin. 209, bukan 192. Ping 209, 165, 202. Oke, ini udah artinya udah berhasil dan PC bisa terhubung ke atau mengakses ke web. Kita coba untuk dari PC, dari laptop, apakah bisa kita ping ke berapa tadi? 29, 209, 165, 202. Oke, di sini juga berhasil yang dimana artinya eh, konfigurasi PPP Authentication menggunakan dua metode keamanan yaitu PAP, PAP, dan juga CAP yang untuk ke internet, dan juga menggunakan EIGRP dari eh, komunikasi topologi ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan teman-teman semua. Sekian dari saya Randy Valentino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.